Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 4, yaitu pertanyaan tentang ginjal dan kulit merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan urin dan keringat. Berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, analisalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengeluaran urin dan keringat. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Ditya. Perkenalkan, nama saya Dewi Vitalina. Perkenalkan, nama saya Misyati Ziba. Perkenalkan, nama saya Andre Yunanda. Perkenalkan, nama saya Fairuz Supardiana. Dan perkenalkan, nama saya Mikaela Evin. Oke, pertama faktor-faktornya nomor 1 dibacakan Andre. Jadi yang pertama itu ada jumlah air yang diminum. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun, sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Yang kedua itu ada saraf. Rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya air dan darah ke glomerulus berkurang, sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. Kemudian yang ketiga di sini itu ada hormon antidiuretik atau ADH. Nah, ADH ini adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis posterior. Apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air di dinding tubulus ini akan meningkat. Sedangkan kalau kurang itu bakalan menurun. Nah, menyebabkan jumlah urin yang terbentuk itu sedikit. Sebaliknya, apabila kadar ADH dalam darah itu turun atau berkurang, maka penyerapan air dalam dinding tubulus ini menurun, dan hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk banyak. Nah, yang keempat itu ada kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya itu tetap. Kemudian nomor 5 itu penyakit diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis mengeluarkan glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Lalu yang terakhir faktornya itu ada faktor suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Ini menyebabkan pembuluh kutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas kita jarang buang air. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi pembuatan urin dalam nefron. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami semua. Perkenalkan, nama saya Mikaela Evin. Nama saya Misyati Ziba. Nama saya Dewi Vitalina. Nama saya Fairuz Supardiana. Nama saya Andre Yunanda. Nama saya Syafira Putri Ditya. Dan kami akan memperkenalkan dulu tentang pengertiannya dulu. Di bagian glomerulus ini tuh merupakan struktur ginjal yang bertugas menyaring limbah dan racun dari darah. Nah, lalu serta membuang cairan berlebihan dari tubuh. Di bagian glomerulus ini, di bawahnya itu ada kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman itu bagian yang mengelilingi glomerulus yang dilewati oleh cairan yang disaring di bagian sini oleh glomerulus yang kemudian akan menuju ke tubulus ginjal untuk diproses lebih lanjut. Lalu di bagian bawah sini ada lengkung hele. Nah, lengkung hele ini bagian ekor yang membentuk tengkung ke bawah yang berada di antara tubulus convolutus proximal dan tubulus convolutus. Itu apa? Oke, di bagian glomerulus ini saya akan menjelaskan yaitu merupakan struktur ginjal yang bertugas menyaring limbah dan racun dari darah.
membuang cairan berlebihan dari tubuh. Jadi di sini ada saringannya gitu. Terus di bagian glomerulus di bawahnya itu ada capsula Bowman. Nah, capsula Bowman itu apa sih? Capsula Bowman itu bagian yang mengelilingi glomerulus yang dilewati oleh cairan yang disaring oleh glomerulus yang kemudian akan menuju ke tubulus ginjal untuk diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tubulus contortus proximal. Apa itu tubulus contortus proximal? Tubulus contortus proximal adalah saluran berliku yang berada setelah glomerulus. Fungsi tubulus ini untuk melakukan penyerapan kembali atau reabsorpsi zat yang diperlukan oleh tubuh seperti asam amino. Lanjut itu ada lengkung Henle. Lengkung Henle adalah bagian nefron yang membentuk seperti lengkungan ke bawah. Dan berada di antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, lengkung Henle ini berfungsi untuk membagi urin yang tertampung di kedua tubulus tersebut. Nah, jadi selanjutnya itu ada tubulus contortus distal. Nah, tubulus contortus distal itu merupakan bagian tubulus yang mengatur reabsorpsi ion dan pH darah. Selanjutnya yang kedua ini itu tubulus collectivus, yaitu saluran yang mengumpulkan urin dari beberapa nefron dan mengalirkannya ke pelvis ginjal untuk mengatur volume dan konsentrasi urin. Kemudian di sini kita bakal ngitung dulu nih apa itu filtrasi, reabsorpsi, dan argumentasi. Bisa dimulai. Nah, proses pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan bagian dari nefron ginjal yang termasuk kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus sendiri memiliki fungsi utama menyaring semua zat sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus melebihi elektrolit yang ada di dalam tubuh. Adapun zat yang bisa melalui penyaringan glomerulus adalah zat yang memiliki molekul kecil. Nah, misalnya garam, air, urea, amonia, glukosa, dan ion anorganik. Semua zat tersebut disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Namun, dari semua kandungan tersebut, tubuh masih memerlukan ion anorganik dan glukosa. Oke, kemudian ada reabsorpsi. Nah, reabsorpsi di sini apa sih? Reabsorpsi di sini adalah proses di mana zat-zat yang sudah difiltrasi oleh glomerulus ke dalam tubulus nefron kembali diserap ke dalam darah melalui dinding tubulus. Nah, di dinding tubulus ini tuh langkah yang paling penting dalam pembentukan urin yang membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit serta membuang zat-zat sisa dan toksin. Nah, kira-kira zat-zat apa sih yang diabsorpsi itu? Yang pertama ada air, yang kedua ada elektrolit, yang ketiga ada nutrisi. Pokoknya secara keseluruhan reabsorpsi ini memastikan bahwa tubuh tidak kehilangan zat-zat yang penting dan berperan vital dalam mempertahankan volume dan komposisi darah yang optimal. Selanjutnya itu ada augmentasi. Augmentasi ini merupakan tahapan terakhir dalam pembentukan urin setelah filtrasi dan reabsorpsi. Nah, augmentasi ini adalah penambahan zat sisa seperti hidrogen, amonia, dan kreatinin ke dalam urin sekunder sehingga tubuh terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Augmentasi ini berlangsung di dalam tubulus contortus distal. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan zat-zat tersebut disebut dengan urin sejati. Urin sejati ini kemudian disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin akan disalurkan ke kandung kemih melalui ureter. Nah, setelah apa yang sudah dikasih penjelasannya tadi, mending kita langsung aja nggak sih nunjukin kira-kira gimana sih maksudnya yang tadi? Langsung ya. Aja bisa di. Apa sih? Bisa deh, lagi deh. Oh ya, yeay. Nah, gitu caranya ya guys. Jadi yang
yang Nice. Jadi ngerti kan kenapa kalau seandainya ada orang kalau seandainya pipis 50 agak miring kayak gitu. Nih contohnya lagi di Jersey. Tuh lancar banget, alhamdulillah. Harus cukup dulu emang tadi. Ya, jadi itu guys untuk penjelasannya. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.